Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Relaksasi. Sebelum kita mulai, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara yang mengalir masuk ke tubuhmu, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu terbuka. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasakan oleh kita semua, yakni tentang rasa minder. Tetapi lebih dari itu, teman, kita akan belajar bagaimana melepaskan rasa minder itu, bagaimana merangkul dirimu apa adanya, dan bagaimana melangkah dengan penuh percaya diri menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, duduklah dengan nyaman, dengarkan dengan hati, dan biarkan kata-kata ini mengalir seperti air yang menenangkan jiwa. Kita akan menyelami perjalanan panjang, tapi penuh dengan makna tentunya, untuk menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selalu ada di dalam diri kita. Mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa kurang? Kurang cantik, kurang tampan, kurang pintar, kurang berbakat, atau kurang karena sesuatu hal yang lain membuat kita dibandingkan dengan orang lain? Mungkin kamu pernah berdiri di depan cermin dan berpikir, kenapa aku tidak seperti dia? Atau mungkin kamu pernah berada di tengah keramaian tetapi merasa kecil, tidak terlihat, seolah-olah suaramu tidak cukup layak untuk didengar. Rasa minder itu seperti bayangan yang mengintai. Ia muncul di saat-saat yang tidak terduga, membuat kita ragu, membuat kita menarik diri, dan kadang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Tahukah kita, rasa minder bukanlah musuh. Ia hanyalah sebuah sinyal, sebuah pesan dari dalam diri kita yang ingin kita dengarkan. Ia bukan tanda bahwa kamu tidak cukup, melainkan sebuah undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk memahami apa yang membuatmu merasa kecil, dan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik keraguan itu. Mari kita renungkan sejenak. Coba ingat satu momen di hidup kita ketika kita merasa minder. Mungkin itu saat kita membandingkan diri kita dengan teman yang lebih sukses, atau saat kita takut berbicara di depan umum karena khawatir dihakimi. Apa yang kita rasakan saat itu? Apakah jantung kita berdetak lebih kencang? Apakah ada suara kecil di kepala kita yang berkata, "Kamu tidak akan pernah cukup baik"? Sekarang, tarik nafas lagi dan lepaskan. Biarkan perasaan itu mengalir keluar dari tubuhmu. Karena hari ini kita akan belajar bahwa kamu jauh lebih besar dari rasa minder. Rasa minder tidak muncul begitu saja, teman. Ia seperti benih yang ditanam dalam pikiran kita, seringkali tanpa kita sadari. Mungkin benih itu berasal dari perkataan seseorang di masa kecil kita. Seorang guru yang tanpa sengaja mengatakan bahwa kamu tidak cukup cepat belajar, atau teman yang bercanda tentang penampilanmu. Mungkin itu datang dari media sosial, di mana kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Tapi coba pikirkan, apakah standar sempurna itu benar-benar nyata? Foto-foto di media sosial, kesuksesan yang dipamerkan, semua itu hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak melihat perjuangan mereka, air mata mereka, atau keraguan mereka. Kita hanya melihat apa yang mereka pilih untuk ditunjukkan. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan potongan kecil itu, kita sebenarnya sedang membandingkan kehidupan kita yang penuh dengan cerita yang belum selesai dengan sebuah ilusi. Rasa minder juga bisa berasal dari ekspektasi yang kita ciptakan sendiri, teman. Kita seringkali menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri kita, dan ketika kita gagal memenuhinya, kita merasa tidak cukup. Tapi tahukah kita, kegagalan bukanlah tanda bahwa kita kurang. Kegagalan adalah bukti bahwa kita sedang mencoba, bahwa kita sedang bergerak maju, bahwa kita sedang tumbuh. Jadi, mari kita ubah cara kita memandang rasa minder. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang melemahkan, lihatlah sebagai cerminan dari keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Rasa minder adalah tanda bahwa kita peduli pada diri kita sendiri, pada mimpi kita, dan pada perjalanan kita.
Dan itu adalah sesuatu yang indah sebenarnya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang langkah pertama untuk melepaskan rasa minder, yaitu tentang merangkul diri sendiri. Ya, dirimu apa adanya, dengan segala kelebihanmu dan kekuranganmu. Karena tahukah kamu adalah karya seni yang sedang diciptakan, dan setiap goresan, warna, dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahanmu. Coba lakukan ini sekarang. Tutup mata sejenak dan bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini alih-alih mencari kekurangan, cari satu hal yang kamu sukai dari dirimu. Mungkin itu senyummu yang hangat, matamu yang penuh cerita, atau hatimu yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Apapun itu, pegang erat hal itu. Itu adalah pengingat bahwa kamu punya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Merangkul diri sendiri bukan berarti kamu harus merasa sempurna setiap saat. Tidak. Ini tentang menerima bahwa kamu adalah manusia. Kamu boleh membuat kesalahan, kamu boleh merasa takut, kamu boleh merasa ragu. Tapi di tengah semua itu, kamu juga punya kekuatan untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk terus melangkah. Cobalah untuk berbicara dengan dirimu sendiri, seperti kamu berbicara dengan sahabat terbaikmu. Jika sahabatmu merasa minder, apakah kamu akan mengatakan kamu tidak cukup baik? Tentu tidak. Kamu akan mengatakan, kamu luar biasa apa adanya. Aku percaya padamu. Jadi mengapa tidak mengatakan hal itu pada dirimu sendiri? Mulailah dengan afirmasi sederhana. Setiap pagi katakan pada dirimu, aku cukup, aku berharga. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi terbaik diriku. Ulangi kata-kata itu sampai kamu benar-benar mempercayainya. Karena kamu memang cukup, kamu memang berharga, dan kamu memang sedang dalam perjalanan yang luar biasa. Rasa minder seringkali berakar dari cara kita berpikir. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, tapi kadang-kadang ia bisa menjadi musuh terbesar kita. Ketika kita terus-menerus berpikir negatif tentang diri kita sendiri, kita menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengubah pola pikir itu. Kita bisa melatih diri kita, pikiran kita untuk melihat dunia dan diri kita sendiri dengan cara yang lebih positif, teman. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berlatih rasa syukur. Setiap hari luangkan waktu untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri tentang dirimu atau hidupmu. Bisa sesuatu yang sederhana, teman. Seperti aku bersyukur karena aku punya keluarga yang mendukungku, atau aku bersyukur karena aku berani mencoba sesuatu yang baru hari ini. Dengan fokus pada hal-hal yang baik, kamu akan mulai melihat bahwa hidupmu jauh lebih kaya dari yang kamu kira. Cara lain adalah dengan mengganti kata-kata negatif dengan yang positif. Misalnya, alih-alih aku berkata, aku selalu gagal, cobalah katakan, aku sedang belajar dari setiap langkahku. Alih-alih berkata, aku tidak cukup baik, menjadi katakan, aku sedang berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Kata-kata memiliki kekuatan. Mereka dibentuk atau membentuk cara kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan yang terpenting, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda. Apa yang kamu lihat sebagai keberhasilan orang lain mungkin adalah puncak dari perjuangan panjang yang tidak kamu ketahui. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Apa yang ingin kamu capai? Apa yang membuat hatimu bernyanyi? Itulah yang benar-benar penting. Sekarang, mari kita bicara tentang keberanian. Melepaskan rasa minder bukan hanya tentang mengubah cara berpikir, tetapi juga tentang mengambil tindakan. Kadang-kadang rasa minder membuat kita terjebak di zona nyaman. Kita takut mencoba hal baru karena kita takut gagal, takut dihakimi, atau takut tidak cukup baik. Tapi tahukah kamu, di luar zona nyaman itulah kamu akan menemukan pertumbuhan sejati. Coba ingat kembali momen ketika kamu mencoba sesuatu yang baru.
Meskipun kamu takut, mungkin itu saat kamu berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, atau saat kamu mendaftar untuk kursus yang kamu pikir terlalu sulit untukmu. Apa yang kamu rasakan setelahnya? Mungkin kamu merasa bangga, mungkin kamu merasa lega, atau mungkin kamu menyadari bahwa itu tidak seseram yang kamu bayangkan. Mulailah dengan langkah kecil. Jika kamu merasa minder untuk berbicara di depan orang banyak, cobalah berlatih dengan berbicara di depan cermin atau dengan teman dekat. Jika kamu merasa minder tentang penampilanmu, cobalah bereksperimen dengan gaya yang membuatmu merasa nyaman dan percaya diri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan, dan setiap kemenangan sekecil apapun itu akan membangun kepercayaan dirimu. Ingat, keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah merasa takut tapi tetap melangkah maju. Jadi apa satu hal yang selalu ingin kamu coba, tapi kamu tunda karena kamu merasa minder? Tulis itu sekarang. Buat rencana kecil untuk memulainya dan lakukan. Kamu akan kagum melihat betapa kuatnya dirimu sekarang. Kita tidak hidup sendirian. Lingkungan di sekitar kita punya teman, keluarga, rekan kerja, memiliki pengaruh besar pada cara kita memandang diri kita sendiri. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang merendahkanmu atau membuatmu merasa kecil, rasa minder itu akan semakin sulit untuk dilepaskan. Cobalah untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang percaya padamu, yang melihat potensimu, bahkan ketika kamu sendiri tidak melihatnya. Carilah teman yang mendukung mimpimu, yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang mengingatkanmu bahwa kamu berharga. Tapi lebih dari itu teman, jadilah pendukung bagi dirimu sendiri. Belajarlah untuk menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Rayakan setiap pencapaianmu, sekecil apapun itu. Beri dirimu izin untuk membuat kesalahan. Dan yang terpenting, ingatlah dirimu bahwa kamu layak untuk dicintai oleh orang lain dan yang paling terpenting oleh dirimu sendiri. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan rasa minder adalah dengan menemukan tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika kamu fokus pada sesuatu yang bermakna, mungkin membantu orang lain, mengejar passionmu, atau menciptakan sesuatu yang indah, rasa minder itu mulai memudar. Mengapa? Karena kamu tidak lagi terpaku pada kekuranganmu. Kamu mulai melihat bahwa kamu punya sesuatu untuk ditawarkan kepada dunia. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatku atau membuat hatiku bersemangat? Apa yang ingin aku berikan kepada dunia? Mungkin kamu suka menulis dan kamu bisa berbagi cerita yang menginspirasi orang lain. Mungkin kamu suka membantu orang lain dan kamu bisa menjadi relawan di komunitasmu. Apapun itu, temukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup dan kejarlah dengan sepenuh hati. Ketika kamu hidup dengan tujuan, rasa minder tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kamu akan mulai melihat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tetapi oleh apa yang kamu lakukan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Melepaskan rasa minder bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan, dan seperti semua perjalanan, ada saat-saat ketika kamu merasa kuat, dan ada saat-saat ketika kamu merasa goyah. Tapi yang terpenting adalah kamu terus bergerak maju. Setiap langkah sekecil apapun adalah kemajuan. Jadi, ketika kamu merasa minder lagi di masa depan, dan mungkin itu akan terjadi, ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Setiap orang, bahkan mereka yang tampak paling percaya diri, pernah merasa minder. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk menanggapinya. Pilihlah untuk bangkit, pilihlah untuk percaya pada dirimu sendiri, pilihlah untuk terus melangkah. Kamu adalah cahaya yang unik di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikanmu. Tapi ada seseorang pun yang punya cerita, mimpi, atau hati seperti kamu. Jadi, lepaskan rasa minder itu. Lepaskan beban yang selama ini kamu pikul.
dan biarkan dirimu bersinar. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Rasakan kedamaian yang mengalir dalam dirimu, lalu hembuskan. Kamu telah mendengarkan kata-kata ini dan kamu telah mengambil langkah pertama untuk melepaskan rasa minder. Ini bukan akhir, teman, tapi awal dari perjalanan yang indah menuju kepercayaan diri dan penerimaan diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jika kamu merasa video ini berbicara kepadamu, bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Dan ingat, kamu tidak pernah sendirian. Kami di sini bersama-sama di dalam perjalanan ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.